lagi kakakku sekalian dengan Karamli Media. Saat ini saya berada di Sebatik Tengah di Desa Sungai Limau, mengunjungi sebuah objek bumi perkemahan yang lagi dirancang oleh teman-teman di Kuaran Sebatik Tengah. Ke depan tempat ini akan menjadi ikon di Sebatik Tengah. Kita salut sama Kuaran Sebatik Tengah yang telah merancang ini dengan Desa Sungai Limau. Mari kita sama-sama melihat kondisi yang ada warna wisata bumi perkemahan yang lagi dirancang oleh teman-teman di Sebatik Tengah. Hari ini saya alhamdulillah ketemu dengan Ketua Kuaran Sebatik Tengah yang juga Kepala Wilayah di Kecamatan Sebatik Tengah, Camat Sebatik Tengah, Kak Aris Nur. Sekarang sudah berada bersama kami. Kita bincang-bincang tentang perencanaan yang akan dilakukan untuk mewujudkan bumi perkemahan Kuaran Sebatik Tengah. Assalamualaikum Kak Aris. Ya, Kak Aris, kakak sebagai Kak Kuaran Sebatik Tengah yang juga mungkin kepala wilayah di Kecamatan Sebatik Tengah, mungkin bisa memberikan informasi kepada kita mengenai rancang bumi perkemahan ini. Media ini bisa membantu untuk mempublikasikan kepada teman-teman di luar sana. Silakan. Jadi sebetulnya kawasan ini kita tetapkan sebagai kawasan wisata edukasi sebetulnya. Jadi di dalamnya ada beberapa item yang sudah dibangun. Yang pertama pabrik kakao sudah dibangun. Jadi kawasan ini sebetulnya kita tetapkan sebagai kawasan wisata edukasi. Jadi yang pertama sudah dibangun pabrik kakao dari anggaran Kementerian PUPR kemarin sudah selesai, memang belum beroperasi. Nah, selanjutnya agak ke bawah sedikit bumi perkemahan yang ini sendiri, ini tempat wisata. Nanti kalau di bagian belakang itu bumi perkemahan lagi. Nah, jadi rencananya ke depannya di sini akan jadi pusat edukasi, termasuk edukasi mengenai pertanian, perikanan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kepramukaan, kita juga akan lebih gampang mengenalkan kepada adik-adik kita soal pertanian, perkebunan, termasuk perikanan di dalamnya. Oh begitu. Kalau target Kak Aris, ada tidak rencana pembangunan bumi perkemahan ini untuk target sebuah event yang akan dilaksanakan? Kalau sebetulnya kalau event, bahkan pada saat pencanangan bumi perkemahan kita sudah punya impian ke sana itu. Cuman memang karena masih terkendala sarana prasarana, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dulu. Tapi kalau event, kita sudah pernah melaksanakan sekali event untuk Jambore Pulau Sebatik. Saya berharapnya ke depannya nanti kita melaksanakan Jambore lintas negara kalau perlu. Karena ini ada di perbatasan, kita berharapnya adik-adik kita yang orang Indonesia bisa berkemah di tanah Indonesia, adik-adik pengakap dari Malaysia, mereka juga bisa kemah di tanahnya sendiri itu. Karena yang di sebelah ini sudah masuk wilayah Malaysia. Oh. Jadi kita berharapnya seperti itu sebetulnya. Jadi ada perkemahan dua negara yang juga dilakukan di dua negara. Oh, gitu. Berada ke depan gitu. Kakak sekalian, di belakang saya, belakang kami ini merupakan wilayah Malaysia. Jadi kami sekarang ini berada tidak lebih dari 5 meter sudah lokasi Malaysia. Nah, ini menariknya bumi perkemahan ini betul-betul berada di titik garis batas antara Malaysia dan Indonesia. Dan mungkin ini bumi perkemahan yang unik, satu-satunya di Indonesia yang berada di garis batas negara. Kak Aris, karena ini terobosan, mungkin dari sisi penganggaran, perencanaan dan sebagainya, mungkin sudah ada sponsor atau apa, mungkin bisa dijelaskan Kak Aris. Sejauh ini sebetulnya yang kita gunakan itu masih anggaran dari dana desa. Nah, tapi memang kita mencoba menjalin komunikasi dengan beberapa pihak. Mudah-mudahan nanti ada pihak yang bisa membantu.
Kalau yang saat ini yang kami lakukan, kita komunikasi dengan Kepala Dinas Pariwisata termasuk Kabag Ekonomi. Nah, karena biasanya yang bisa dijaring bantuan-bantuan melalui CSR itu, CSR dari perusahaan. Nah, kita berharapnya sebetulnya tahun depan bisa dapat itu. Jadi kalau sampai sekarang masih menggunakan dana desa murni dari dana desa. Dana desa ya. Nah, ini kita berharap bumi perkemahan ini terus kita support supaya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa menyelenggarakan event di sini, teman-teman. Nah, berharap sekali suatu masa dan kita bermimpi ada semacam jambore lintas negara di sini. Apakah dia jambore Borneo namanya, jambore Serumpun namanya. Harapan kita lokasi ini bisa menjadi saksi sejarah akan dilaksanakan sebuah event di sini. Nah, dari media ini, siapapun yang mendengar, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan dan ini merupakan sebuah langkah maju untuk melihat anak-anak negeri yang berada di perbatasan bisa lebih berkembang dan maju di daerah perbatasan. Saya rasa ini di belakang saya bisa kita saksikan itu adalah lokasi bumi perkemahan Putri. Sangat rindang sekali pohonnya dan asik untuk ditempati para pramuka beraktivitas, tidak bawa pohon-pohon rindang. Saya berada di lokasi Kak Jamil di Sebatik Tengah, berikan sebuah tanggapan, harapan terhadap pembangunan dari bumi perkemahan ini. Ada target-target tidak, harapan supaya bumi perkemahan ini ke depan bagaimana? Untuk harapannya Kak, ya semoga pembangunan ini terlaksana dengan baik dan artinya cepat selesai, bisa dimanfaatkan oleh adik-adik, khususnya adik-adik pramuka yang ada di Pulau Sebatik. Dan seperti harapan nanti juga karena ini tepat di garis batas dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia, harapannya bisa tercipta perkemahan dua negara langsung dan berkemah di bumi perkemahan masing-masing. Itu mungkin Kak. Ya. Teman-teman sekalian, demikian yang kami bisa sajikan di momen kali ini dari perbatasan negeri Pramuka Eratkan NKRI. Sampai ketemu lagi di event-event berikutnya.